Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi sebuah penghargaan yang luar biasa dari Pak Purwaji, dan saya dengan senang hati bisa bertemu dengan Bapak Kapolda, kemudian Pak Wakapolda, Pak Kiai Kaharudin, Pak Fahri Yasin, kemudian Pak Riki, dan semua elemen-elemen kemasyarakatan yang tidak dapat disebutkan nama. Yang jelas kita hadir di sini untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bermartabat dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk kemajuan bersama, terutama dalam rangka menjadikan Riau sejahtera, seperti tema dialog kita pada siang ini yang kita mulai dari pagi tadi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sekali, terutama kesehatan. Kita bisa berada di sini dalam rangka menumbuh kembangkan tetap hidup dalam kesehatan jasmani, dan tentu yang paling penting adalah kesehatan mental kita. Karena pada hari ini wabah COVID-19 masih mengintai kita semua. Mudah-mudahan bisa kita akhiri, terutama tentu dengan mindset dan pemikiran kita sendiri, sehingga tidak fobia dengan COVID-19. Ini wabah memang jenis penyakit baru yang telah meluluhlantakkan ekonomi kita, struktur pemerintahan kita juga kemudian sangat peduli, tetapi tentu kritik konstruktif kita butuhkan dari masyarakat semua agar apa yang kita inginkan dari pandemi COVID bisa teratasi dengan baik dan tepat waktu. Saya ingin sedikit membicarakan bagaimana sebetulnya sisi psikologis yang dihadapi oleh masyarakat kita pada hari ini disebabkan oleh mewabahnya pandemi ini. Setidaknya kita perlu memperkuat iman dan amal dalam rangka menciptakan apa yang kita sebut dengan psychological well-being, di mana rasa empati kita, rasa simpati kita, rasa asertif kita terhadap sesama tumbuh dan berkembang menjadi suatu sistem tubuh dan sistem kemasyarakatan yang utuh, sehingga dapat menjamin maslahat kebangsaan dan maslahat keindonesiaan yang kita cintai ini. Ada beberapa hal yang dapat merugikan kita ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah menurunkan imun. Apabila imun kita turun, maka hampir dipastikan rasa kemanusiaan kita, rasa kepedulian kita, dan kesehatan mental kita, terus kesehatan fisik kita menjadi melemah.
Maka dari itu, kita perlu menjaga stabilitas agar tetap imun meningkat tajam. Dalam psikologi kita sebut dengan cell healing. Ada beberapa hal yang patut kita jadikan sebagai tolok ukur bagaimana kita menjamin bahwa hidup kita ini lebih baik, kesehatan mental kita lebih baik, kesehatan fisik kita lebih baik. Di mana ketegangan, rasa emosi, marah yang berlebihan ternyata dapat menurunkan drastis imun kita. Karena itu kita perlu mengendalikan agar emosi kita tetap stabil. Rasa ketakutan, rasa ketegangan akhirnya dapat menimbulkan depresi, stres dan lain sebagainya. Maka semakin hari kita akan berada dalam tahapan yang buruk. Karena itu emosi menjadi bagian yang tidak terelakkan yang harus kita stabilkan. Ada beberapa langkah saya pikir bagaimana kita menjadi sehat agar kita tidak fobia. Di dalam psikologi ada beberapa aspek yang kita ketahui dapat dan berdaya guna untuk menjadikan kita lebih baik. Pertama saya katakan tadi, bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita. Bahwa semua yang terjadi setelah kita melaksanakan, berupaya, mengantisipasi, melakukan preventisasi, kuratisasi, dan konstruksisasi terhadap persoalan ini, kemudian kita menjadi lebih baik. Maka iman adalah salah satu aspek yang tidak dapat dielakkan dalam mengatasi COVID-19 ini. Bahwa COVID-19 adalah wabah dan perlu kita sikapi dengan bijak bahwa ini tidaklah mematikan kalau kita bisa mengatasinya dengan baik. Maka pemerintah dalam hal ini sudah melakukan apa yang kita sebut dengan protokol kesehatan. Tetapi masyarakat tidak sepaham, belum sepaham terhadap apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, kita semua berkewajiban untuk menjelaskan biar kesepahaman itu sama di antara kita dan masyarakat. Sehingga mereka dapat melaksanakan intrik-intrik yang tepat, tips-tips yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID yang hari ini sudah melebar, memperbesar ruang geraknya, dan kita belum mampu mencari solusi yang tepat. Ketika pemerintah melakukan vaksinasi, kita bahkan mencoba menebarkan hoax. Masyarakat terprovokasi dengan hoax, berita-berita yang buruk itu. Dan jelas ini merugikan kita semua. Padahal vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah adalah sesuatu tawaran dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus 19 ini, virus COVID-19 ini. Itu yang pertama saya katakan. Bagaimana kita terus meningkatkan keimanan kita agar tetap berada dalam konsistensi dan stabilitas emosional dan kesehatan mental kita tentunya. Saudara sekalian, yang kedua, kita perlu beramal. Kenapa kita perlu beramal? Dalam agama manapun di dunia ini, kita boleh tanya, di sini ada Pak Pendeta Riki, di sini ada Pak Kiai, ada biksu yang bisa menjelaskan bahwa semua agama ketika dia beramal
sesuai dengan agamanya masing-masing dapat meningkatkan sugesti. Orang datang ke gereja dengan protokol COVID, orang datang ke masjid dengan protokol COVID. Insya Allah kita semua menjadi lebih baik. Tetapi kita terus tidak memahami apa dan arti penting dari apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Karena itu kita perlu menjelaskan sedemikian rupa agar masyarakat lebih baik. Saya ingin cerita. Dalam Islam, sejak 14 abad yang silam itu, yang namanya kebersihan dengan bahasa yang disebut sebagai tohara. Orang beruduk itu di samping bersuci, kemudian membasuh, menyilang-nyilangi jari, kemudian membasuh muka, tangan, dan semua anggota wuduk, ternyata dapat meningkatkan apa yang kita sebut dengan penanganan COVID. Budaya bersih seperti itulah yang kemudian menjadi kebiasaan kita pada hari ini. Karena dengan hidup bersih, kita menjadi sehat. Jadi agama yang kita katakan sebagai barometer panduan kita dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita untuk sehat secara fisikly dan secara psikologically. Ini penting artinya. Kalau misalnya beruduk, kita biasakan beruduk dari dulu sampai hari ini, tentu kebiasaan untuk cuci tangan, cuci muka dan lain sebagainya menjadi bagian dari kita. Dan kita tidak berat. Masyarakat tinggal kita panggil saja untuk melakukan kebersihan itu dengan cara-cara beruduk misalnya. Saudara sekalian, dampak COVID ini hari ini telah meluluhlantakkan psikologis kita, di mana masyarakat sudah fobia, masyarakat stres menghadapi ini, kena ketegangan, emosi tidak terkendali. Maka kita perlu jelaskan kepada masyarakat bahwa ini pandemi tidak serta-merta mematikan kita semua kalau kita dapat mengatasinya dengan baik. Tentu dengan atau apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kita berbajibaku, kita bekerja sama, saling memahami, saling mengerti bahwa pemerintah punya tujuan yang positif untuk bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Menjadi bangsa yang lebih baik, yang sehat mental dan sehat secara fisik. Ekonomi kita membaik. Tetapi apabila hoax yang dikembangkan, masyarakat terprovokasi, maka bangsa akan bercerai-berai oleh sebab mengikuti arus yang tidak benar. Catatan saya, dalam hal ini kita perlu terus-menerus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat bahwa COVID-19 bisa diatasi apabila mereka bisa bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat luas. Di sini ada tokoh-tokoh agama, di sini ada pihak-pihak yang dapat mengawal bahwa COVID-19 bisa kita selesaikan dan bisa kita atasi secepat mungkin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.